Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkyana Putri dengan NIM 2107001500053 dari kelas I. Saya akan menjelaskan tentang gender dysphoria. Nah, apa sih gender dysphoria itu? Gender dysphoria dalam DSM-5 atau yang sebelumnya disebut Gender Identity Disorder dalam DSM-4 adalah sebuah gangguan yang terjadi pada seseorang, baik wanita maupun pria, untuk memiliki kecenderungan berperilaku dan mengidentifikasi dirinya sebagai lawan jenis dari kelaminnya. Gender dysphoria juga mengacu pada kepuasan afektif atau kognitif individu terhadap jenis kelamin yang ditetapkan. Akibatnya, banyak dari mereka yang merasa tertekan karena adanya ketidakpuasan terhadap jenis kelamin tersebut. Contohnya, seorang yang berjenis kelamin laki-laki pada saat lahir dan dibesarkan sebagai laki-laki, namun ia menganggap bahwa dirinya adalah wanita. Terkadang mereka tidak menyukai pakaian serta aktivitas yang sesuai dengan jenis kelamin mereka. Kondisi ini secara umum termasuk ke dalam permasalahan penyimpangan perilaku seksual, di mana adanya distorsi yang terjadi mengenai orientasi seksual seseorang. Walau dapat dikatakan sebagai gangguan kesehatan mental, disforia gender adalah sebuah kondisi yang juga masuk dalam golongan kondisi medis. Hal itu menurut American Psychiatric Association. Kemudian, faktor penyebab gender dysphoria itu ada 3. Yang pertama, faktor biologis. Nah, secara spesifik, identitas gender dipengaruhi oleh hormon. Di antaranya yaitu hiperplasia, adrenal bawaan, dan interseks. Kemudian ada faktor sosial dan faktor psikologi, yaitu kurang memiliki hubungan yang dekat dengan ayah atau ibunya, juga pergaulan yang mendukung tindakan yang mengarah kepada gender dysphoria. Adapun gejala-gejala dari gender dysphoria, yaitu ada beberapa gejala yang dapat ditimbulkan dari kasus ini, khususnya pada remaja dan orang dewasa. Yang pertama, setidaknya selama 6 bulan seseorang merasa dirinya adalah perempuan, walau berjenis kelamin biologis laki-laki. Begitu juga sebaliknya. Kemudian, tidak mau buang air kecil dengan cara yang sesuai dengan jenis kelamin biologisnya. Kemudian pada waktu pubertas merasa stres ketika perubahan fisik terjadi. Kemudian tidak suka mengenakan pakaian yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Kemudian enggan melakukan aktivitas yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Ada juga gejala lainnya, yaitu merasa secara konsisten bahwa terjadi ketidakselarasan antara identitas gender dan jenis kelamin biologisnya. Kemudian timbul keinginan yang sangat kuat untuk mengganti alat kelamin dan membicarakan prosedur operasi ganti kelamin. Kemudian timbul keinginan untuk menghilangkan ciri-ciri fisik biologisnya. Dan yang terakhir, cenderung tak menyukai jenis kelamin biologis yang dimiliki sejak lahir, sehingga timbul perilaku penolakan terhadap pemakaian pakaian sehari-hari hingga aktivitas seksual. Adapun penanganan klien yang mengalami dysphoria gender itu dapat dilakukan dengan 2 terapi. Yang pertama adalah dengan terapi medis, yaitu berupa terapi hormon. Terapi ini dapat membantu perubahan identitas gender pasien menjadi lebih baik, misalnya seperti terapi hormon feminisasi maupun terapi hormon maskulinisasi. Kemudian dengan operasi. Nah, banyak penderita gender dysphoria yang merasa lega setelah melakukan operasi karena mereka puas dengan perubahan-perubahan yang ada pada dirinya. Adapun terapi yang kedua adalah dengan terapi perilaku. Melalui terapi perilaku, pasien diharapkan dapat mengeksplorasi identitas gendernya dan menerima dirinya sendiri dengan baik. Adapun contoh kasus mengenai dysphoria gender ini adalah tentang Lucinta Luna, yang kita tahu dia telah mengganti kelaminnya dari laki-laki ke perempuan. Nah, hal tersebut terungkap setelah ia terseret kasus narkoba. Lucinta Luna pun telah mengajukan surat permohonan ganti kelamin ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan waktu itu dengan alasan mengalami gangguan dysphoria gender. Pada surat keterangan Lucinta Luna yang mengalami gangguan dysphoria gender ini diungkap oleh mantan kuasa hukumnya yang dimana kuasa hukumnya ini tidak ingin disebutkan namanya. Dia menyatakan salah satu bukti yang dilampirkan oleh kliennya saat mengajukan surat permohonan adalah surat keterangan dokter dari rumah sakit yang ada di Thailand.
Muhammad Fattah alias Lucinta Luna melakukan operasi ganti kelamin di rumah sakit itu pada April 2004. Nah, pada kasus Lucinta Luna ini diketahui penanganannya dengan terapi media dengan operasi. Lucinta Luna diketahui sudah sangat banyak kali melakukan operasi untuk mengubah penampilannya menjadi seorang perempuan. Salah satunya dengan operasi payudara, yang dimana payudara yang timbul adalah salah satu identitas seorang perempuan. Ia merasa lega setelah melakukan operasi karena mereka puas dengan perubahan-perubahan yang ada pada dirinya. Itulah tadi penjelasan dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.